Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3 Manajemen Perkebunan yang beranggotakan Sarah Amelia Purba, Akbar Hakim, Dela Purba, Jonathan Alfiandi, Mutia Sinaga, Taufik Hidayat, dan Cynthia Febina. Kami ingin menjelaskan sedikit tentang komoditas perkebunan kelapa sawit berupa video pembelajaran. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Kondisi aktual pada perkebunan kelapa sawit saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan iklim, kebijakan pemerintah, harga pasar global, dan praktik keberlanjutan. Berikut adalah beberapa aspek penting yang mencerminkan kondisi perkebunan kelapa sawit. Yang pertama, produktivitas dan hasil panen. Produktivitas perkebunan kelapa sawit bervariasi tergantung pada wilayah dan teknologi yang digunakan. Penggunaan teknologi modern dan praktik pertanian yang baik dapat meningkatkan hasil panen. Yang kedua, harga pasar. Harga minyak kelapa sawit sering berfluktuasi karena permintaan dan penawaran global, serta faktor ekonomi lainnya. Saat harga tinggi, petani bisa mendapatkan keuntungan lebih. Namun saat harga turun, keuntungan bisa berkurang drastis. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah mempengaruhi operasi perkebunan kelapa sawit, termasuk persyaratan keberlanjutan, insentif untuk praktik ramah lingkungan, dan kontrol deforestasi. Yang terakhir, keempat, keberlanjutan dan deforestasi. Isu keberlanjutan menjadi semakin penting. Perusahaan besar sering diawasi untuk memastikan praktik mereka tidak menyebabkan deforestasi dan kerusakan lingkungan. Sertifikasi seperti RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil menjadi penting untuk menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan. 5. Teknologi dan inovasi. Adopsi teknologi baru seperti drone untuk pemantauan tanaman, sistem irigasi yang efisien, dan penggunaan varietas unggul dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 6. Isu sosial dan tenaga kerja. Kondisi tenaga kerja dan hak-hak pekerja di perkebunan kelapa sawit juga menjadi perhatian. Beberapa perkebunan menghadapi kritik terkait kondisi kerja yang buruk dan eksploitasi tenaga kerja. 7. Dampak lingkungan. Selain deforestasi, perkebunan kelapa sawit juga berdampak pada keanekaragaman hayati dan kualitas tanah serta air. Usaha untuk memitigasi dampak lingkungan ini terus dilakukan melalui berbagai inisiatif keberlanjutan. Persaingan dan substitusi. Persaingan dengan minyak nabati lain seperti minyak kedelai, minyak bunga matahari, dan minyak kanola juga memengaruhi industri kelapa sawit. Selain itu, ada upaya untuk mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Kondisi ini terus berkembang dan dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, politik, dan sosial baik di tingkat lokal maupun global. Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Namun, perlu dilakukan upaya untuk memastikan bahwa pengembangan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Creating Share Value atau CSV adalah strategi bisnis yang melibatkan penciptaan nilai ekonomi bagi perusahaan dan nilai sosial bagi masyarakat secara bersamaan. Ini berfokus pada penyelesaian masalah sosial dan lingkungan melalui operasi inti bisnis yang mengarah pada keberlanjutan jangka panjang dan manfaat bagi perusahaan dan masyarakat. Kepemimpinan di industri kelapa sawit sangat penting untuk mengelola perkebunan dengan efisiensi dan berkelanjutan. Ini melibatkan manajemen yang baik dalam hal budaya kerja, pengelolaan sumber daya manusia, kepatuhan terhadap regulasi, dan inovasi dalam praktik pertanian. Industri kelapa sawit
dengan kompleksitasnya membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan bertanggung jawab untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan bagi semua pihak. Dengan memprioritaskan praktik berkelanjutan dalam seluruh aspek operasional, mulai dari pengelolaan lahan, penggunaan pupuk, hingga pengolahan limbah. Pemanfaatan teknologi di era 4.0 dalam perusahaan kelapa sawit telah membawa perubahan signifikan dalam aspek operasional dan manajemen. Sebagai berikut, pertama ada Internet of Things. Ini meliputi monitoring dan kontrol lahan. Sensor Internet of Things dapat dipasang di lahan perkebunan untuk memantau kondisi tanah, kelembapan, suhu, dan nutrisi. Data ini membantu dalam pengelolaan irigasi dan pemupukan yang lebih efisien. Selanjutnya ada manajemen mesin. Peralatan dan mesin yang digunakan di perkebunan dapat dipantau secara real-time untuk mendeteksi kerusakan atau kebutuhan perawatan. Kedua ada drone dan remote sensing. Ini meliputi pemetaan dan pemantauan. Drone dilengkapi dengan kamera dan sensor yang dapat digunakan untuk pemetaan lahan secara detail dan pemantauan kondisi tanaman dari udara. Ketiga ada penggunaan big data. Penggunaan big data memungkinkan petani dan pelaku usaha sawit dapat memperoleh informasi yang lebih akurat tentang kebutuhan pasar dan produksi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi serta mengurangi biaya operasional. Dan terakhir ada penggunaan smart agriculture. Penggunaan smart agriculture memungkinkan pengawasan dan pengelolaan budidaya sawit secara online yang dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Nah, dengan demikian, pemanfaatan teknologi di era 4.0 dalam kelapa sawit telah meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta membantu industri sawit Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar global. Daya saing. Perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan daya saingnya dengan berbagai strategi yang mencakup aspek teknis serta kepatuhan terhadap standar lingkungan. Berikut beberapa langkah konkret yang dapat diambil. Yang pertama itu peningkatan produktivitas dan efisiensi. Dengan cara 1. Pemilihan bibit unggul. Gunakan bibit dengan produktivitas tinggi dan tahan penyakit. Yang kedua, praktik pertanian yang baik. Terapkan teknik pemupukan, irigasi, dan pemangkasan yang tepat untuk meningkatkan hasil panen. Yang ketiga itu teknologi modern. Implementasikan teknologi pertanian seperti sensor tanah dan drone untuk pemantauan kebun. Yang kedua, pengelolaan biaya produksi. 1. Efisiensi tenaga kerja. Latih tenaga kerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua, optimisasi penggunaan pupuk dan pestisida. Gunakan secara bijak untuk mengurangi biaya tanpa mengorbankan hasil panen.